Kembalinya Dewa Perang bab 1411-1420. Novel Tun. Bab 1411. Zoe mulai khawatir tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Levi diserahkan langsung kepada Raja Mahkota, bukankah itu berarti akhir dari dirinya? Bagaimanapun, pengkhianatan adalah kejahatan serius. Bahkan, Ibu Levi, saya sendiri, dan Evie mungkin akan terseret ke dalamnya. Namun, kami mungkin masih aman di akun Thierry. Tapi, Levi akan berada dalam masalah serius. Kamu harus menghindarinya. Aaron menahan Zoe. Sementara itu, Son dan Logan memimpin anak buah mereka untuk menyerbu istana kerajaan. Ketika mereka tiba, 6 budak Thierry tercengang. Kebetulan sekali. Bukankah Raja Mahkota tinggal di sini? Saat Son memimpin, rute itu semakin akrab bagi mereka. Bukankah ini jalan menuju istana Raja Mahkota? 6 budak akan terkejut pada saat berikutnya. Ini memang tempatnya. Levi, keluar sekarang. Kami tahu kau kembali, pengkhianat. Serahkan dirimu sekarang sehingga kita tidak perlu menggunakan kekuatan. Son dan yang lainnya berteriak di Manor. Pada saat itu, 6 budak mulai panik mengingat itu memang kediaman Raja Mahkota. Levi yang dibenci oleh keluarga Lopez dan Blake adalah Raja Mahkota. Saat mereka melihat George, kecurigaan mereka terbukti. Dasar bodoh, minta Levi untuk berhenti bersembunyi dan segera menunjukkan dirinya. Ya, lakukan sekarang sebelum aku menghajarmu. Son dan Logan berteriak pada George. Terkesiap. 6 budak terkejut. Apakah 2 orang ini gila? Beraninya mereka meneriaki George. Demi Tuhan, bahkan Thierry tidak berani melakukannya. Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Gemetar kaget, 6 budak berlutut. Ketika mereka melihat George mendekat, mereka bisa merasakan merinding muncul dan merasa seolah-olah maut mengetuk pintu mereka. Di tengah teriakan, Levi keluar dari Manor. Duduk di kursi roda, dia didorong keluar oleh North Skylord. Levi, pengkhianat, beraninya kau menunjukkan wajahmu. Son memarahi. Levi mencibir, bukankah kamu memintaku untuk keluar? Kamu pengkhianat yang tidak tahu malu. Beraninya kau membalasku atau bahkan kembali ke sini. Kerumunan itu mengolok-olok. Saya tidak memiliki hati nurani dan selalu setia kepada Erudia. Sejak kapan aku melakukan pengkhianatan? Levi menegaskan. Haha, semua orang di Erudia tahu tentang itu. Faktanya, semua orang di dunia ini sadar bahwa kamu adalah pengkhianat. Biarkan aku berterus terang padamu. Tujuan kami hari ini adalah untuk menangkap Anda. Jadi, jangan berani-beraninya kabur. Kami telah membawa 6 pria terbaik Thierry bersama kami. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Son memperkenalkan 6 budak. Namun, mereka sudah panik. Jika mereka mengetahui kebenaran sebelumnya, mereka bahkan tidak akan datang. Tepat ketika mereka akan berlutut, 6 budak memperhatikan tatapan Levi, menyebabkan mereka membeku. Levi, sebaiknya kau tidak melawan dan ikut dengan kami untuk diadili. Atau yang lain, Anda akan menderita konsekuensinya. Logan tertawa terbahak-bahak. Tentu, aku akan ikut denganmu. Saya ingin tahu siapa yang akan menghakimi saya. Levi tersenyum sebagai tanggapan. Para pria, bawa dia kembali bersama kami. Dengan itu, Levi didorong ke dalam mobil dan dibawa ke kediaman Lopez. North Skylord dan George tidak setuju dengan mereka. Sepanjang perjalanan, 6 budak berkeringat dingin, sampai-sampai kaki mereka basah kuyup di dalamnya. Tuan-tuan yang terhormat, apakah semuanya baik-baik saja? Apakah di sini sangat panas? Tanya Sehun penasaran. Bukan apa-apa, 6 budak memberikan respon sepintas. Segera mereka kembali ke kediaman Lopez. Son dan yang lainnya merasa tidak sabar. Bab 1412. Mereka tidak sabar untuk melihat Thierry menghukum Levi dan Raja Mahkota untuk menghukum mati Levi. Bergerak cepat, kamu cacat yang merepotkan. Petik 2. Son dan anak buahnya mendorong Levi saat mereka secara terbuka menyatakan penghinaan mereka. Budak Thierry semakin gugup dengan apa yang mereka lihat. Dia adalah Raja Mahkota. Apakah kalian gila? Tak satu pun dari mereka berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika mereka tiba di halaman, banyak anggota keluarga Lopez dan Blake telah berkumpul. Beraninya kau kembali, kamu pengkhianat. Aku akan membuatmu menderita hari ini. Kamu benar-benar memalukan. Saat melihat Levi, keluarga Lopez dan Blake bereaksi histeris. Beberapa mengutuknya sementara yang lain ingin memukulinya. Meredith mencoba menamparnya sementara Harry mengacungkan tongkat padanya. Apa yang kamu lakukan? Tidak dapat mentolerirnya, 6 budak dengan cepat menghentikan mereka. Tuan-tuan yang terhormat, maafkan kami karena kehilangan ketenangan. Kami hanya tidak bisa mengendalikan diri saat melihat pengkhianat. Petik 2. Dengan tepat, saya tidak sabar untuk membunuhnya demi kebaikan Erudia dan rakyatnya yang lebih besar. Kerumunan menatap tajam ke arah Levi. Ayah, ayah. Pada saat itu Forlevia berlari ke arahnya. Aku merindukanmu, ayah. Dia naik ke pelukannya. Memeluknya erat-erat, Levi tersenyum. Evie, tolong bersabarlah sedikit lebih lama.
Aku akan segera pulang bersamamu dan ibu. Dalam mimpimu. Setelah apa yang telah kamu lakukan, Levi, itu tidak akan terjadi. Hari ini, Tuan Langston akan mengirimmu ke Raja Mahkota. Mari kita lihat apakah Anda bahkan bisa selamat dari pertemuan itu. Petik 2. Meredith dan yang lainnya berteriak. Tidak, dia bukan pengkhianat. Tidak terpikirkan bahwa dia telah menjual Erudia. Suara Zoe terdengar. Terlepas dari kenyataan bahwa dia belum memaafkan Levi, dia masih mempercayainya. Huff, dia pasti pengkhianat. Dia bahkan telah menjual obat itu kepada musuh kita. Zoe membela Levi, jika dia benar-benar melakukannya, dia akan melarikan diri dari negara itu. Mengapa dia repot-repot kembali? Dia jelas tahu semua orang memburunya. Jadi, apakah dia kembali hanya untuk menangkap dirinya sendiri? Atau karena dia memang tidak bersalah? Ini. Dihadapkan dengan pernyataan Zoe, semua orang bingung. Tidak peduli apa, Levi adalah pengkhianat dan semua orang tahu itu. Benar, bajingan seperti dia harus mati. Pengkhianat Erudia harus dibunuh. Son dan yang lainnya berteriak. Cukup, Zoe, jangan melibatkan diri. Thierry akan menangani ini, kata Cora. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menarik Zoe dan Forlevia menjauh dari Levi. Merasa putus asa, Zoe hampir menangis. Jika Thierry berurusan dengan ini, Levi akan habis. Mereka ingin mengambil kredit untuk menangkap Levi atas nama Raja Mahkota. Zoe, jangan takut. Saya selalu menjadi orang yang berprinsip. Jadi, semuanya akan baik-baik saja, Levi meyakinkannya. 6 budak tanpa sadar menambahkan, Mes. Lopez, jangan khawatir. Tuan akan berurusan dengannya dengan adil. Petik 2. Sepanjang episode, mereka semua gelisah, takut akan kekacauan yang membayangi. Apa yang akan terjadi begitu menakutkan sehingga mereka tidak berani membayangkannya. Tentang apa keributan itu? Apakah Levi sudah ada di sini? Saat sebuah suara terdengar, Thierry dan Judy tiba, dikelilingi oleh orang-orang mereka. Thierry, ini Levi Garrison. Cora menunjuk ke arahnya. Thierry melihat ke arah Levi. Bab 1413. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Levi tertawa. Ini aku, Levi Garrison. Saat mata mereka bertemu, udara dipenuhi dengan ketegangan. Ekspresi angkuh Thierry berubah menjadi ekspresi tidak percaya. Saat pupilnya mengerut, bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia bisa merasakan lututnya tertekuk saat dia hampir jatuh ke tanah. Wajah Judy kehilangan semua warna dan memutih seperti lembaran. Ekspresi semua orang menjadi gelap. Hah? Terkesiap. Mereka menarik napas dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka terkejut melihat Levi? Cora dipenuhi rasa ingin tahu. Apa yang sedang terjadi? Zoe, Meredith, dan Harry sama-sama bingung. Apakah Levi begitu menakutkan? Sementara itu, 6 budak tampak tenang. Son menyatakan, Tuan Langston, kami telah menangkap pengkhianat, Levi. Tolong berikan penilaianmu padanya. Petik 2. Setelah sadar kembali, Thierry hendak berbicara sebelum sesuatu terjadi padanya, menyebabkan dia menelan kata-kata awalnya. Jadi, kamu adalah mantan dewa perang. Aku tidak percaya betapa mudanya kamu. Thierry mengubah topik sekaligus. Apakah Anda orang yang akan menghakimi saya? Levi menatap Thierry, nyaris tidak bisa menahan senyumnya. Aku, Thierry hampir tersedak dirinya sendiri sementara Judy hampir jatuh berlutut. Pak Langston, kamu harus menghukum pengkhianat itu. Tepat, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Son dan yang lainnya terus memohon. Faktanya, nada mereka terdengar seolah-olah mereka menekan Thierry untuk melakukannya. Tamparan. Tiba-tiba, Thierry berbalik dan menamparkan keras Son, mengejutkan semua orang yang hadir. Kenapa dia memukul Son? Apakah kamu mencoba mengajariku apa yang harus dilakukan? Bentak Thierry. Berdebar. Berdebar. Pada saat itu, keluarga Lopez dan Black berlutut. Maaf, Tuan Langston, kami tidak bermaksud demikian. Mereka semua tampak seperti akan menangis sementara wajah Son memucat karena shock. Cukup, aku akan menangani ini karena tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Thierry merengut. Ya. Setelah itu, Thierry keluar sementara Judy mendorong Levi bersama mereka. Saat mereka tiba di tempat tinggal Thierry, baik Judy maupun Thierry berlutut di depan Levi. Puan, kami tidak tahu itu Anda. Benar-benar suatu kebetulan. Thierry hampir menangis karena kesalahan besar yang dia buat. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Levi dan Raja Mahkota adalah orang yang sama. Tidak apa-apa, ini semua adalah bagian dari rencanaku. Tapi sekarang kalian berdua berada dalam lingkaran, aku yakin kalian tahu apa yang harus dilakukan. Levi berkomentar. Saya mengerti. Juga, saya akan melindungi keluarga Anda dengan semua sumber daya yang dimiliki keluarga besar Westford. Untungnya, Thierry adalah orang yang cerdas. Dia dengan cepat mengerti mengapa Levi meninggalkan istri dan putrinya dengan keluarga Lopez. Aku senang kamu menyadarinya, jawab Levi sambil tersenyum. Kembali ke halaman, semua orang menunggu dengan tidak sabar. Menurut Anda, bagaimana Tuan Langston akan menghukum Levi? Tanya Logan.
Son tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Saya pikir dia akan memukuli Levi dengan baik sebelum mengirimnya ke Raja Mahkota, jawab Melanie. Aku juga berpikir begitu, tambah Jenny. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Bab 1414. Judy telah mendorong Levi keluar. Dia melakukannya dengan sangat hormat seolah-olah Levi adalah seseorang yang sangat penting. Miss Langston, bukankah Levi akan dihukum? Orang banyak bertanya. Itu bukan urusan Anda. Judy memelototi mereka sebelum pergi bersama Levi. Keluarga Lopez dan Black bingung. Apakah mereka tidak akan menghukum Levi? Namun, mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Adapun Zoe, dia menghela nafas lega. Namun demikian, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Reaksi Thierry dan Judy ketika mereka melihat Levi terlalu dramatis untuk diabaikan. Banyak orang lain berbagi perasaan yang sama tetapi tidak ada yang bisa mengetahui apa itu. Mereka tidak bisa membayangkan dua orang yang dibicarakan Thierry sebenarnya adalah orang yang sama. Menyerahkan Levi kepada Raja Mahkota berarti menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Ketika Levi kembali ke manornya, dia mulai mengambil alih seluruh operasi. Dalam satu hari, dia telah menghabiskan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mempersiapkan rencana besar yang dimiliki Avengers. Namun, dia kecewa pada akhirnya. Tidak ada hal mencurigakan yang terjadi di dalam Erudia, juga tidak ada gerakan yang terlihat di sisi Avengers. Meskipun mengerahkan 100.000 orang dari keluarga besar Westford, tidak ada yang berhasil menemukan petunjuk. Sepertinya musuh mereka tidak merencanakan apa-apa. Mengerutkan alisnya, Levi bergumam, apa yang mereka lakukan selanjutnya. Dengan persiapannya yang lengkap, dia siap menghadapi ancaman apapun di dalam dan di luar Erudia. Sayangnya, dia tidak bisa mengantisipasi apa yang coba dilakukan musuhnya. Apa yang direncanakan pemimpin Avengers di Raisonia. Meskipun East Skylord menuju ke Raisonia, dia tidak dapat melacak pemimpin mereka. Meskipun mengetahui bahwa musuh-musuhnya telah merencanakan sesuatu yang besar, Levi tidak mengetahui di mana, kapan, dan bagaimana mereka akan menyerang. Itulah yang membuatnya menakutkan. Tepat ketika Levi bingung, George tidak bisa tidak bertanya, Tuan, mungkinkah itu di luar Erudia? Mata Levi berbinar mendengar saran itu. Itu benar, pukulan terhadap Erudia tidak harus dilakukan dari dalam. Jika operasi mereka berbasis di sini, pasti akan ada jejak persiapan mereka di sini. Namun, orang-orang yang saya kirim tidak menemukan apapun. Akibatnya, mereka pasti berencana untuk berakting di luar negeri. Petik 2. Memegang pemikiran itu, Levi yakin bahwa asumsinya benar. Operasi luar negeri, aku tidak akan memikirkannya sama sekali. Puan Langit Utara berkomentar. West Skylord mengerutkan alisnya. Mungkinkah Avengers berencana untuk secara terbuka mengkhianati Erudia? Tidak mungkin mereka mengungkapkan identitas mereka. Dugaanku adalah pasangan mereka bahkan tidak tahu identitas asli masing-masing, bantah Levi. Apalagi yang bisa terjadi? Saya tidak bisa memikirkan cara lain bagaimana mereka bisa menyerang Erudia dari luar negeri. Semua orang saling bertukar pandang setelah kehabisan ide. Levi menggaruk hidungnya, kurasa aku tahu apa yang mereka lakukan. Apa? Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Tepat pada saat itu, Levi menerima panggilan rahasia dari Dragonites. Saat dia mendengarkan, ekspresinya menjadi gelap. Semua orang di dalam ruangan menahan napas dalam ketegangan. Setelah mengakhiri panggilan, Levi menghela nafas panjang. Itu seperti yang saya harapkan. Levi tersenyum misterius. Semua orang menatap Levi dengan bingung karena mereka ingin tahu apa isi panggilan itu, dan apa yang sebenarnya dia prediksi. Bab 1415. Puan, apa yang dikatakan Dragonites? North Skylord tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Raisonia dan Kirea merencanakan pertemuan puncak untuk 28 negara di Bayview. Secara alami, semua negara di Bayview diundang. Atas nama Erudia, saya juga diundang mengingat saya adalah Raja Mahkota, jelas Levi. Ekspresi North Skylord berubah drastis. Mungkinkah rencana besar mereka adalah untuk membunuhmu? Terkesiap. Semua orang menahan napas. Levi mengangguk. Dengan tepat, seperti yang kuduga, cara terbaik bagi mereka untuk melemahkan Erudia adalah dengan membunuhku. Levi telah menduga bahwa Avengers tidak berani melaksanakan rencana mereka di Erudia karena mereka tidak yakin itu akan berhasil di dalam negeri. Berkenaan dengan memberikan pukulan pada Erudia, cara terbaik jelas adalah membunuh orang yang berada di eselon tertinggi kekuasaannya. Windsor dan Mingka tidak dipertimbangkan karena hanya menjadi dewa perang tidak memenuhi syarat. Mereka mengincar Raja Mahkota. Sebagai Raja Erudia, dia akan mengendalikan nasib negara. Jika Avengers berhasil membunuh Raja Mahkota, itu akan memberikan pukulan telak bagi Erudia, membuat kemajuan mereka mundur beberapa dekade. Bahkan, itu juga akan mengacaukan negara. Namun, untuk membunuh Raja Mahkota di dalam Erudia adalah tugas yang tidak dapat diatasi. Belum lagi fakta bahwa Avengers tahu seberapa kuat Raja Mahkota. Namun,
jika mereka berhasil memikat Raja Mahkota ke luar negeri, hasilnya akan berbeda. Probabilitas keberhasilan mereka akan meningkat secara signifikan. Kalau begitu, mereka pasti telah memasang jebakan dan hanya menunggumu untuk maju. Dari kelihatannya, mereka tidak akan berhenti untuk membunuhmu. Tidak, itu terlalu berbahaya, Guru. Saya merasa bahwa Anda tidak harus pergi. Petik 2. KTT itu hanya tipuan. Sekarang jelas bahwa Avengers telah bersekutu dengan musuh kita untuk membunuhmu. Kamu pasti tidak bisa hadir. North Skylord dan yang lainnya memprotes Levi. Levi tertawa, apakah aku punya pilihan? Erudia adalah negara adidaya, dan kita harus bertindak seperti itu. Bukankah itu akan berdampak buruk bagi kita jika kita takut menghadiri KTT? Saya tidak hanya akan pergi, tetapi saya juga akan pergi sendiri. Dan begitulah caraku menunjukkan betapa tak kenal takutnya para pejuang Erudia, Levi menyatakan sambil memancarkan aura tak terkalahkan. Jika kita harus hadir, mari kita kirim seseorang menggantikanmu. Lagi pula, tidak ada yang tahu bagaimana rupa Raja Mahkota. Saat North Skylord berbicara, tatapannya beralih ke George. Idenya sederhana, dia ingin George menyamar sebagai Raja Mahkota. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak, saya akan mengambil misi bunuh diri ini sendiri. Tidak mungkin saya membiarkan bawahan saya menggantikan saya. Hal terakhir yang saya inginkan adalah dituduh tidak memiliki tulang punggung. Belum ada preseden apapun, dan ini bukan siapa saya. Setelah mendengar Levi, George dan yang lainnya memperdalam rasa hormat mereka padanya. Satu demi satu, mereka mengangkat tangan memberi hormat. Hanya Levi yang layak menyandang gelar Raja Mahkota, dan hanya dia yang bisa membawa kemuliaan bagi Erudia. Tentu saja, ini sesuai dengan nilai-nilai Erudia. Pemimpin mereka akan memimpin dengan memberi contoh sementara prajurit mereka tidak takut mati. Mereka semua adalah pria yang baik. Saya tidak menyangka Avengers menggunakan taktik seperti itu. Alih-alih menyerang dari bayang-bayang, mereka menyerang di tempat terbuka. Selanjutnya, mereka memahami Erudia dengan baik. Mengetahui bahwa Erudia perlu menunjukkan posisinya sebagai negara adidaya, kami wajib hadir. Levi terkekeh. Bab 1416. The Avengers adalah kelompok yang menakutkan. Mereka mengharapkan kami tidak hanya hadir, tetapi juga hanya mengirim satu perwakilan. Hanya musuh atau sainganmu yang paling tahu tentangmu. Akibatnya, mereka akan menyiksamu tanpa henti. Petik 2. Levi menggelengkan kepalanya tanda menyerah. Avengers telah menunjukkan betapa jahatnya mereka melalui rencana mereka. Mereka telah secara terbuka menyatakan niat mereka. Meskipun mengetahui bahwa itu adalah jebakan, Levi tidak punya pilihan selain untuk hadir. Erudia akan dipermalukan jika dia tidak melakukannya, dan tidak mungkin dia bisa membiarkannya. The Avengers telah merencanakannya seperti ini dengan sengaja karena mereka sepenuhnya menyadari dilema yang dihadapi Raja Mahkota. Yang terpenting, mereka telah membatasi setiap negara untuk hanya mengirim satu perwakilan. Jelas bahwa ini ditujukan pada Raja Mahkota. Haruskah saya menerimanya? Jika saya melakukannya, saya akan masuk ke dalam jebakan. Jika tidak, Erudia akan dianggap pengecut. Puan, tolong pertimbangkan kembali. Mari kita pikirkan tindakan balasan dan melarikan diri, hanya untuk menutupi semua kemungkinan. Misalnya, kita bisa membiarkan orang-orang dari The Calamity atau Great Family of Westford menyusup ke pertemuan, saran West Skylord. Levi menggelengkan kepalanya. Tidak, setiap negara hanya diperbolehkan mengirim satu orang. Jika saya membiarkan orang lain ikut, itu akan menjadi aib bagi negara. Selain itu, saya tidak ingin The Calamity terungkap atau siapapun tahu bahwa keluarga besar Westford berada di bawah kendali saya. Petik 2. Karena itu, apakah kamu bersikeras untuk pergi sendiri? Semua orang menelan ludah. Saya telah membuat keputusan, dan telah memberitahu Dragonites. Kecuali kalian semua tidak mempercayai kekuatanku. Wajah Levi adalah lautan ketenangan. Kami percaya padamu, tapi... Semua orang masih memiliki keraguan mereka. Tidak ada tapi, Levi menjawab sambil tersenyum. Namun, dia tidak begitu yakin pada dirinya sendiri kali ini. Saat Avengers menargetkan saya, mereka akan mengerahkan semua sumber daya mereka untuk membunuh saya. Dengan sendirian di luar negeri tanpa bala bantuan, Levi tidak punya pilihan selain mengandalkan tinjunya sendiri untuk berjuang keluar. Dia pasti tidak akan mundur dan mungkin kehilangan nyawanya sebagai konsekuensinya. Bahkan, dia tidak percaya diri sama sekali. Ini adalah tantangan terbesar yang pernah dia hadapi dalam hidupnya. Faktanya, itu jauh lebih sulit daripada waktunya di Istana Raja Darah dan pertarungannya dengan Tenichi. Jangan khawatir, aku akan kembali. Levi telah memutuskan untuk pergi. Namun, dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Zoe, Forlevia, dan ibunya sebelum pergi. Kalau dia tidak berhasil. Sementara itu, di kediaman Lopez, semua orang terkejut melihat Levi kembali. Levi, apakah kamu memiliki permintaan kematian? Tuan Langston telah menunjukkan belas kasihan kepadamu terakhir kali, namun, kamu berani datang ke sini lagi. Son dan yang lainnya menghalangi jalannya. Aku hanya ingin melihat Zoe dan Evie.
Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, minggir, atau aku akan membunuhmu. Ekspresi Levi sangat dingin. Anda, bunuh kami. Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh? Biarkan saya melihat bagaimana Anda akan melakukannya. Petik 2. Tepat ketika Son ingin menyerang Levi, Zoe berlari keluar dengan Evie dalam pelukannya. Tunggu. Evie, kemarilah dan biarkan aku memelukmu. Ke depan, kamu harus mendengarkan nenek dan ibu saat aku tidak ada. Zoe, tolong jaga Evie dan ibuku dengan baik. Sebelum dia pergi, Levi memeluk Evie, Zoe, dan Emma. Mereka semua tercengang. Apa yang sedang Levi lakukan? Dari nada suaranya, dia terdengar seperti mengucapkan perpisahan terakhirnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Zoe bertanya sambil mati-matian berusaha menahan air matanya. Aku harus meninggalkan Northampton untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, aku akan datang dan membawamu pulang setelah 3 bulan, Levi menjelaskan. Haha, apakah pengkhianat itu mencoba melarikan diri dengan melarikan diri dari negara? Tebakan saya tepat, dia benar-benar melarikan diri ke luar negeri. Salah satu dari kerumunan itu berkata pada kesunyian Levi. Bab 1417. Banyak dari mereka menumpuk komentar sinis. Bagaimanapun, berita tentang Levi yang menjual ke luar negeri telah menyebar kemana-mana. Katakan padaku, apakah kamu akan pergi ke luar negeri? Zoe bertanya sambil menatap Levi dengan enggan. Levi mengangguk, itu benar. Hahaha. Kamu akan melarikan diri besok. Mengapa Anda harus begitu melodramatis? Pengkhianat, Anda menjual Erudia dan pantas mendapatkan kematian yang mengerikan. Petik 2. Marah, semua orang mengejek Levi ketika mereka mendengar dia mengakui bahwa dia akan pergi ke luar negeri. Percayalah, aku tidak akan pernah mengkhianati Erudia. Levi memegang tangan Zoe. Puff, tidak ada yang akan percaya kebohonganmu pada Zoe. Aku benar-benar tidak sabar untuk membunuhmu. Zoe mengabaikan semua orang saat dia mengangguk. Saya percaya kamu. Aku akan menjaga Evie dan ibumu dengan baik. Jadi, jangan khawatir dan pergilah. Baiklah, aku pergi sekarang. Sebenarnya, Levi enggan untuk pergi, terutama setelah melihat keluarganya. Namun, demi Erudia, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia harus membela negaranya untuk melindungi keluarganya. Erudia adalah negara adidaya, apa yang harus ditakuti? Berhenti, pengkhianat, kami tidak akan membiarkanmu kabur. Kami akan menangkapmu dan menyerahkanmu ke pihak berwenang. Son dan anak buahnya menghalangi jalan Levi. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, Thierry muncul di tempat kejadian. Pak Langston, pengkhianat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Dia sendiri yang mengakuinya. Haruskah kita menangkapnya? Tanya Son. Keluar. Thierry mendorong Son ke samping. Melihat Thierry dan Judy, Levi tersenyum dan berkata, beri aku 3 bulan, dan aku akan kembali untuk membawa pulang keluargaku. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu akan melakukannya. Thierry berkeringat dingin saat dia menjawab. Setelah itu, Levi meninggalkan tempat kejadian. Sementara itu, keluarga Lopez dan Black dibuat bingung oleh reaksi Thierry. Mengapa dia begitu baik kepada Levi dan membiarkannya pergi? Bukankah seharusnya Levi ditangkap? Ketika Levi pergi, dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia khawatir dia akan berubah pikiran untuk pergi jika dia melakukannya. Dengan itu, dia langsung menuju ke Auckland City. Sementara itu, di dalam manor di Auckland City, Black Phoenix dan Black Tiger sedang menunggu semua orang tiba. Haha, saya telah menerima kabar dari pemimpin kami yang mengatakan bahwa semuanya sudah ada. Selama Raja Mahkota menghadiri puncak, tidak mungkin dia kembali hidup-hidup. Petik 2. Kali ini, semua kekuatan berpengaruh lainnya telah menginvestasikan banyak sumber daya mereka untuk membunuh Raja Mahkota. Oleh karena itu, kita harus membunuhnya di luar negeri dengan cara apapun, jawab Black Phoenix sambil tersenyum. Black Tiger dan yang lainnya merasa gembira. Indah sekali. Sekarang Levi dituduh sebagai pengkhianat, hal itu berdampak negatif pada Erudia. Ditambah dengan kematian Raja Mahkota, Erudia akan menderita pukulan besar lainnya. Pikiran itu saja sudah cukup untuk menggerahkan mereka semua. Apa yang menanti Raja Mahkota adalah jebakan yang diisi dengan prajurit elit yang tak terhitung banyaknya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Petik 2. Mengingat bahwa pemimpin kita telah merencanakannya secara pribadi, tidak ada jalan keluar bagi Raja Mahkota. Setelah Levi tiba di Auckland City, Kiria yang merupakan penyelenggara dari pertemuan Puncak Bayview, mengirim seseorang untuk menjemputnya. Bagaimanapun, aturan menentukan bahwa setiap negara dibatasi untuk satu perwakilan. Mengenakan topeng naga dan cincin naga, Levi berangkat sendirian dengan pedang naga di punggungnya dan spanduk Erudian di tangannya. Seorang pria, pedang, dan bendera. Pada saat itu, dia dan Erudia adalah satu. Selama bendera itu berdiri, begitu pula Erudia. Bab 1418. Raja Mahkota, Erudia tidak berdaya untuk membantumu kali ini. Kamu sendiri, musuh kita memanfaatkan fakta bahwa Erudia perlu menunjukkan statusnya sebagai negara adidaya.
Kita harus melindungi kehormatan Erudia bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Apapun yang terjadi, Panji Erudian tidak boleh jatuh. Jika kamu tidak kembali, yakinlah bahwa kami akan menjaga keluargamu. Orang-orang naga meyakinkan Levi sebelum dia berangkat. Salam. Memberi hormat kepadanya secara massal, mereka menyaksikan Levi naik ke pesawat. Setelah mendengar keyakinan Dragonite, hati Levi mulai tenang. Paling tidak, dia tidak perlu mengkhawatirkan keluarganya. Di pesawat, keluarga Kirean tersenyum puas padanya. Erudia benar-benar kekuatan Super Bayview. Kami kagum dengan kehebatanmu. Kami harap Anda dapat menjaga agar Panji Erudian tetap berdiri. Terlepas dari betapa ramahnya nada mereka, nada itu diwarnai dengan niat membunuh. Tujuan mereka adalah Gunung Drago di Kirea, medan di sana dikenal berbahaya. Beberapa ratus ribu orang telah berkumpul di sana, dan jumlah mereka terus meningkat, kemungkinan akan melebihi 1 juta. Mereka telah memadati Gunung Drago dengan sangat erat sehingga tidak ada yang bisa masuk. Setiap sudut gunung diblokade. Siapapun yang masuk pasti tidak akan bisa kabur. Itu adalah jebakan mengerikan yang menunggu Levi. Selain itu, kekuatan di Gunung Drago terus diperkuat karena mereka ingin meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Ini adalah tempat untuk KTT 28 negara. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa agenda pertemuan itu. Namun demikian, perwakilan dari 27 negara lainnya telah tiba, dan mereka semua menunggu Raja Mahkota. Semua orang menyadari sifat sebenarnya dari puncak, untuk membunuh Raja Mahkota. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa Zarain telah mengirim pejabat tinggi untuk hadir meskipun itu bukan salah satu negara dalam Bayview. Selanjutnya, sosok itu memegang komando, dan semua perwakilan dari negara-negara Bayview menerima perintah darinya. Meskipun merasa tidak nyaman melakukannya, mereka semua menanggungnya. Kali ini, Zarain telah mengirim puluhan ribu prajurit elit ke Kirea, semuanya unggul dari yang lain. Ini adalah bala bantuan yang dijanjikan Pangeran William kepada The Avengers. Apalagi, tidak ada yang menyangka pemimpin Avengers menjadi dalang karena dia tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Saat itu pukul 8 pagi, waktu Kirean. Perangkap yang dipasang oleh Avengers, Raisonia, Kirea, dan Zarain sudah siap. Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menunggu kedatangan Levi. Segera, berita muncul di panggung internasional bahwa hanya Erudia yang absen dari KTT 28 negara. Tidak ada tanda-tanda perwakilan Erudian. Apakah mereka mundur karena takut? Kemudian, Kirea mengeluarkan ultimatum agar Raja Mahkota tiba di puncak dalam 6 jam. Atau yang lain, Erudia akan didiskualifikasi dan dipermalukan. Pada saat itu, para Erudian secara tak terduga bersatu dalam memantau perkembangan terbaru. Mereka semua berharap agar Raja Mahkota segera tiba dan membela kehormatan Erudia. Sementara itu, Levi jelas tahu apa yang mereka hadapi dengan sengaja, sehingga dia akan terlambat atau tidak sampai ke puncak sama sekali. Akibatnya, tantangan terbesarnya bukanlah apakah dia bisa keluar dari Kirea hidup-hidup. Sebaliknya, itu mencapai puncak tepat waktu. 1 detik terlambat akan menyebabkan Erudia dipermalukan. Bab 1419. Tak lama kemudian, helikopter dari Kirea mendarat agak jauh dari Gunung Drago. Dari kejauhan terlihat puncak Gunung Drago yang menembus awan. Biasanya, itu akan memakan waktu 1 hari penuh untuk mengukurnya. Sayangnya, Levi tidak memiliki waktu yang mewah karena yang ia miliki hanyalah 6 jam. Raja Mahkota, kamu punya 6 jam. Jika Anda gagal mencapai puncak, kami akan mendiskualifikasi Erudia. Petik 2. Semua negara lain telah tiba kecuali Erudia. Ini tidak pantas bagi negara adidaya. Tidak bisakah kamu datang lebih awal? Kami akan menunggumu di puncak dan berharap bisa bertemu denganmu di sana. Utusan Kirean mengejek dengan nada berbahaya. Dari sudut pandang mereka, mustahil bagi Levi untuk mencapai puncak di mana puncak diadakan. Mengangkat spanduk Erudian di tangannya, Levi menyatakan sambil tersenyum, segera, kamu akan melihat spanduk ini berkibar di puncak. Setelah tercengang sebentar, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Anda bahkan tidak akan berhasil di sana. Bagaimana Anda bahkan akan menanam bendera? Dengan itu, utusan Kirean pergi. Mereka memberitahu rekan konspirator mereka, orang Erudian berbeda dari kita. Mereka menghargai bendera mereka lebih dari apapun. Ketika kamu menyerang Raja Mahkota nanti, ingatlah untuk menghancurkan benderanya terlebih dahulu. Dia benar. Orang Erudian menghargai bendera mereka lebih dari nyawa mereka sendiri. Misalnya, spanduk yang dipegang Levi mewakili kemuliaan Erudia dan kebanggaan bangsa. Apapun yang terjadi, bendera harus dikibarkan tinggi-tinggi. Mengangkat panji Erudian, Levi mengambil napas dalam-dalam dan memulai perjalanannya ke Gunung Drago. Dia akan memasuki sarang singa sendirian. Namun, dia mendapat dukungan dari Erudia di belakangnya. Ia merasa dilindungi oleh iman bangsa dan harapan keluarganya. Ketika Levi tiba di Kirea, perhatian seluruh dunia terpusat padanya, terutama yang berasal dari Erudia. Semua orang memantau situasi dengan cermat. Bahkan, mereka meninggalkan semua yang mereka lakukan hanya untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Erudia harus menang.
Bendera kita harus dikibarkan tinggi di atas Gunung Drago. Jangan mengecewakan kami. Itulah semangat ketika warga negara adidaya bersatu. Sementara itu, keluarga Lopez dan Black tidak diberi tugas apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Secara terpisah, Thierry tidak menyia-nyiakan sumber daya untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi di Kirea. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar Raja Mahkota menang pada akhirnya. Pak Langston, jangan khawatir, kita pasti akan menang hari ini, teriak Son sambil mengepalkan tinjunya. Meskipun bukan orang benar, mereka secara alami masih mendukung Erudia di bawah masa-masa sulit seperti itu. Belum lagi keluarga besar Westford mengandalkan dukungan Raja Mahkota yang berarti mereka juga mengandalkannya. Apakah kamu melihat perbedaannya? Raja Mahkota pergi ke Kirea sendirian demi Erudia. Itu benar, saya mendengar bahwa dia sedang berjalan ke penyergapan 1 juta pembunuh. Meskipun mengetahui itu, dia tidak terpengaruh oleh itu semua. Berbeda dengan Levi yang telah menjual Erudia dengan memberikan obat hanya untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Dan itu terlepas dari fakta bahwa dia adalah dewa perang. Jurang di antara mereka terlalu lebar. Raja Mahkota adalah negarawan sejati sementara Levi hanyalah sampah. Kerumunan mulai membandingkan Levi dengan Raja Mahkota. Meredith menggerutu, tepat sekali. Keduanya meninggalkan Erudia untuk pergi ke luar negeri. Tapi mengapa perbedaan di antara mereka begitu besar? Hah? Zoe tercengang oleh kebetulan yang luar biasa itu. Bab 1420. Bisakah? Sebuah pikiran menakutkan terbentuk di benaknya, menyebabkan dia gemetar. Mungkinkah Levi adalah Raja Mahkota? Tidak, tidak mungkin. Bahkan jika dia telah memulihkan kekuatan puncaknya dan fakta bahwa dia adalah dewa perang, jurang pemisah antara dia dan Raja Mahkota masih sangat besar. Lagi pula, Levi hanyalah manusia biasa. Namun, Raja Mahkota memiliki keberadaan seperti dewa. Huff, ayah harus menjadi Raja Mahkota. Dia akan kembali, dan aku akan menunggu di sini. Forlevia menyatakan dengan suaranya yang melengking saat dia menatap tajam ke arah kerumunan. Dia kemudian menyatukan tangannya dalam doa. Mengingat Forlevia bersikeras bahwa Levi adalah Raja Mahkota, Zoe tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin, setiap anak melihat ayahnya sebagai Raja Mahkota. Jangan khawatir Evie, Daddy akan segera kembali, Zoe meyakinkannya. Saya yakin dia akan melakukannya. Haha, bagaimana ayahmu bisa dibandingkan dengan Raja Mahkota? Dia tidak lain adalah pengkhianat. Tepat, Anda menghina Raja Mahkota hanya dengan membuat perbandingan. Baik Son maupun Logan berteriak impulsif pada Evie. Tamparan. Tamparan. Tiba-tiba, Judy berjalan dan menamparkan mereka berdua dengan kuat. Jangan pernah biarkan aku memergokimu berbicara seperti itu pada seorang anak kecil. Mereka dengan cepat meminta maaf di depan Judy yang marah. Namun demikian, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk membandingkan kedua pria tersebut mengingat bahwa mereka berada pada dua ekstrim dari skala yang sama. Levi dianggap sebagai orang yang tercela. Setelah itu, Judy kembali ke sisi Thierry. Kakek, kurasa tidak ada wanita yang layak untuknya sekarang. Siapapun yang tidak dapat membantunya pada saat dibutuhkan, sama sekali tidak pantas untuknya. Judy jelas mengacu pada Zoe. Bahkan, dia cemburu pada Zoe dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa merebut hati Levi. Thierry memandangnya dengan emosi yang campur aduk. Yang paling membuat frustrasi adalah saya tidak berdaya untuk membantunya. Setidaknya, aku bisa memberinya senjata. Sayangnya, saya tidak punya apa-apa. Petik 2. Frustrasi Thierry dibagikan oleh banyak orang di Erudia. Semua orang merasakan keinginan untuk membantu Levi meskipun itu hanya sedikit. Sayangnya, tidak ada kesempatan seperti itu, dan dia sendirian. Pada saat itu, Levi, dengan panji Erudian di tangan, tahu bahwa dia sedang berjalan ke dalam jebakan. Jadi bagaimana jika mereka memiliki 1 juta orang? Levi menyeringai. Setelah trekking beberapa kilometer, dia telah memasuki pusat pengepungan. Sementara itu, tersembunyi di balik bayang-bayang, Kuro Dragon, yang merupakan pemimpin Avengers, dan Pangeran William mengawasi pertempuran secara langsung. Keduanya mengawasi dari bayang-bayang. Pangeran William, kami telah menyelesaikan penghitungan. Secara total, kami memiliki 1.170.000 orang yang siap untuk membunuh Raja Mahkota. Kali ini, tidak ada jalan keluar tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak mungkin baginya untuk mengalahkan 1 juta prajurit elit sekaligus. Petik 2. Beritahu semua orang untuk menyerang dan membunuh Raja Mahkota sekarang. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, setidaknya hentikan dia untuk bergerak maju. Juga, hancurkan spanduk Erudian yang dia pegang. Aku ingin dia dibantai di depan seluruh Erudia, sehingga harapan mereka akan hancur. Levi bisa merasakan bahwa musuh telah bergerak. Saat dia melangkah ke penyergapan, dia tahu bahwa tidak ada jalan mundur selain mengukir jalan maju melalui darah. Mati. Tiba-tiba, teriakan perang mengguncang bumi saat prajurit yang tak terhitung banyaknya muncul. Bersambung.